Dia pemimpin di gereja. Saat tahu teman mantan rekannya menjadi antikristus dan akan dikeluarkan, dia bingung. Kenapa orang yang mampu menahan penderitaan dan berkorban bisa menjadi antikristus? Dia diyakinkan antikristus dan membelanya. Bagaimana akhirnya dia membedakan antikristus? Bagaimana dia mencari kebenaran untuk luruskan pemahaman? Agustus 2021, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama, Marjorie dan aku terpilih jadi pemimpin gereja. Marjorie terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman 3 bulan lebih awal. Meski gereja kami berbeda, kami menghadiri pertemuan bersama dan membahas pekerjaan gereja. Di suatu pertemuan, Marjorie menceritakan pengalamannya. Katanya dia jatuh sakit, tapi tetap melaksanakan tugasnya. Meski suaminya menindasnya, dia tak bersikap negatif. Aku kagum menganggapnya punya tingkat pertumbuhan baik. Jika aku di situasi yang sama, kemampuanku bertugas mungkin terpengaruh. Kesanku tentangnya baik. Dia menanggung beban tugas dan tak menyerah meski ditindas suaminya. Kukira ini menunjukkan dia menerapkan kebenaran dan dipercayai Tuhan. Lalu gereja baru dibentuk. Marjorie dan aku berpisah. 5 bulan kemudian, pengawas kami, Maria, mengirim pesan ke grup kami. Isinya pertemuan malam itu akan membahas cara kenali antikristus. Lalu dia mengirim tautan ke laman Facebook Marjorie dan melarang kami berinteraksi dengannya karena dia antikristus. Aku kaget. Aku tak percaya Marjorie antikristus. Aku ingat semangatnya bertugas, berkorban melalui penderitaan. Meski dihadapkan penindasan dari keluarga, dia tetap melaksanakan tugasnya. Mungkinkah orang yang cari kebenaran seperti itu adalah antikristus? Maria pasti salah. Aku tak bisa percaya. Pengawas pun mengirimkan pesan lain, berharap agar aku memblokir Marjorie di Facebook agar aku tak diganggu atau ditipunya. Aku kesulitan menerimanya. Rasanya tak adil memperlakukan Marjorie begitu. Dia bersemangat dan antusias dalam bertugas, bahkan mendorong serta menolongku. Apa yang terjadi padanya? Apa sebab dia dianggap antikristus? Aku sangat bingung dan sedih. Aku tak ingin memblokirnya. Kataku, Marjorie bukan antikristus. Pemahamannya hanya berbeda, tak perlu memblokirnya. Coba lihat dari perspektifnya, bayangkan perasaannya. Saat itu pengawas bersekutu denganku, tapi aku tak menerima. Dia juga mengirim video kesaksian pengalaman mengenali antikristus dan menyuruhku menonton. Katanya itu akan berguna untukku, tapi aku mengabaikannya. Lalu, kukirim pesan ke Marjorie untuk menanyakannya. Marjorie bilang, aku menyebarkan suatu pemahaman jadi aku didepak dari ruang obrolan grup, diblokir. Aku sangat terluka. Aku tak perlu bela diri. Tuhan akan telaah tindakanku. Kini kalian juga membedakanku? Aku sangat sedih. Semua membedakan dan meninggalkanku. Dia juga cerita sangat kecewa terhadap pengawas. Aku mulai bias terhadap pengawas usai mendengar ceritanya. Menurutku, tindakannya tak adil. Jika Marjorie punya pemahaman berbeda, pengawas seharusnya mendampingi dan bersekutu, tak langsung mengecapnya antikristus. Gereja punya prinsip untuk menangani orang, tak sembarangan mengecam orang. Jika Marjorie dianggap antikristus, pasti ada alasan jelas. Benar. Orang dikeluarkan hanya jika tidak bertobat setelah ikut beberapa persekutuan. Itu benar. Seharusnya kau luruskan ceritanya dulu. Benar. Tapi aku terlalu gegabah, terlalu mempercayai diriku.
sama sekali tak berniat cari tahu. Terkait pertemuan tentang cara mengenali antikristus, aku tak hadir dan memilih tidur. Aku sangat sedih, tak tahu cara menghadapi situasi ini. Aku berdoa sebelum tidur. Aku tak ingin menyimpang dari Tuhan, hidup dalam keadaan begitu. Aku minta pencerahan Tuhan untuk memahami kehendak-Nya di situasi ini. Bagus. Paginya, aku merasa lebih damai. Aku membaca materi persekutuan malam sebelumnya dan menemukan tangkapan layar dari percakapan pengawasku dengan Marjorie. Marjorie bilang, mustahil Tuhan berinkarnasi jadi daging. Siapa saudara-saudari yang pernah lihat Tuhan? Firman Tuhan yang Maha Kuasa tak sesuai Alkitab, melampaui Alkitab. Aku kaget melihat Marjorie bilang begitu. Dia sembarangan, menyebar pemahaman tak percaya pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Saat itu aku baru sadar. Aku tak benar-benar paham alasan Marjorie dianggap antikristus dan tak kuselidiki perilakunya. Aku tak setuju hanya berdasarkan kesanku. Aku buta dan congkak. Aku lihat kutipan firman Tuhan. Beberapa orang mampu tanggung kesukaran, bisa membayar harga, secara lahiriah sangat sopan, sangat dihormati, dan dikagumi orang lain. Apa menurutmu perilaku seperti ini bisa dianggap menerapkan kebenaran? Bisakah orang memastikan orang semacam itu memuaskan kehendak Tuhan? Mengapa berulang kali orang-orang semacam ini dianggap sedang memuaskan Tuhan? Berjalan di jalan melakukan kebenaran dan memegang teguh jalan Tuhan? Mengapa beberapa orang berpikir begini? Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Penjelasan apakah itu? Itu karena bagi banyak orang, pertanyaan tertentu, apa arti menerapkan kebenaran, memuaskan Tuhan, dan apa arti sungguh punya kenyataan kebenaran, tak begitu jelas. Dengan begitu, ada beberapa orang yang sering tertipu oleh mereka yang secara lahiriah tampak rohani, mulia, luhur, dan hebat. Adapun yang fasih berbicara huruf dan doktrin, yang perkataan dan perbuatannya tampak mengagumkan, orang yang terperdaya tak pernah melihat esensi tindakan mereka, prinsip di balik perbuatan mereka, atau tujuan mereka. Mereka tak lihat apakah orang ini sungguh tunduk pada Tuhan, atau sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mereka tidak pernah mencerna esensi kemanusiaan orang-orang ini. Sebaliknya, sejak pertama mengenal mereka, mereka perlahan mengagumi dan menghormati orang-orang ini. Pada akhirnya, orang-orang ini menjadi idola mereka. Lagi pula dalam pikiran beberapa orang, idola yang mereka puja dan yang dianggap sanggup tinggalkan keluarga serta pekerjaan yang tampak mampu membayar harga adalah orang yang sungguh memuaskan Tuhan dan sungguh dapat memperoleh tempat tujuan yang baik. Mereka menganggap para idola ini dipuji Tuhan. Apa yang membuat mereka meyakini hal semacam ini? Apa esensi dari persoalan ini? Apa konsekuensi yang dapat ditimbulkannya? Konsekuensi langsungnya, orang memakai perilaku baik sebagai pengganti melakukan kebenaran, yang juga memuaskan hasrat mereka untuk menjilat Tuhan. Ini modal mereka melawan kebenaran yang juga digunakan untuk bernalar dan bersaing dengan Tuhan. Pada saat yang sama, orang juga dengan licik menyingkirkan Tuhan, menempatkan idola yang mereka kagumi untuk menggantikan tempatnya. Amin. 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 Dari firman Tuhan, aku merenung. Aku selalu menilai berdasarkan perilaku luar orang, menganggap yang berkorban dan membayar harga adalah pencari kebenaran dan pecinta Tuhan.
Tapi standar penilaian ini tak sesuai kebenaran dan membuatku tertipu perilaku luar orang. Benar. Aku ingat cara kaum Farisi menjelaskan kitab suci di sinagoge. Dari luar, mereka tampak saleh, tahan penderitaan, berkorban dan berbuat baik. Tapi saat Tuhan Yesus melaksanakan pekerjaannya, mereka tak menyelidiki, tapi sembarangan menolak dan mengutuknya, dan akhirnya menyalibkannya. Benar. Dari situ aku sadar, orang yang menampilkan perilaku baik belum tentu baik. Hanya yang tunduk pada Tuhan, mencintai dan menerima kebenaran yang bisa disebut orang baik sejati. Bagi yang tak mencintai dan menerima kebenaran, meski di luar berbuat baik, mereka hanya berkedok saleh. Iya. Benar. Dari luar Marjorie tampak mampu menahan penderitaan, membayar harga, tapi di hatinya dia muak dengan kebenaran, membenci Tuhan. Bahkan terang-terangan menghakimi dan menyangkal Tuhan. Dia salah satu jenis iblis. Tapi aku hanya melihat dia yang menahan penderitaan dan berkorban, sehingga aku percaya dari pemahamanku, dia mencari kebenaran, membaktikan diri pada tugas, dan mustahil menjadi antikristus. Saat pengawas minta kami terapkan pengenalan dan memblokir Marjorie, aku bahkan bias terhadapnya. Tak ingin melaksanakan tugasku. Aku sama sekali tak bisa membedakan Marjorie. Akibatnya aku tertipu. Aku sungguh bodoh. Besoknya, kulihat Marjorie menyebar rumor dan kekeliruan di Facebook. Menyebut gereja kami mengikuti manusia, bukan Tuhan. Melihat fitnahnya terhadap gereja, aku menyesal karena belum memblokir dan menolaknya dan bahkan mencoba membelanya. Aku lalu mengirim pesan menanyakan alasannya melakukan itu. Marjorie justru memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan mendesakku meninggalkannya. Aku mengabaikannya. 2 bulan kemudian aku tahu dari pengawas, Marjorie mengirim pesan yang memfitnah dan mengecam gereja. Bahkan akan mengirim video fitnah ke anggota baru. Dia juga menyebar gagasannya tentang pekerjaan Tuhan di ruang obrolan. Pemahaman Bibi Marjorie pun sama dan meninggalkan gereja. Tindakan Marjorie menyebar pemahaman untuk menipu itu bentuk penolakan meski tahu jalan yang benar. Pelanggaran yang sangat serius. Dia antikristus. Benar. Lewat perilaku Marjorie kulihat, dia salah paham pekerjaan Tuhan dan tak mau meluruskan dengan mencari kebenaran. Dia bahkan menyebar rumor, menghujat Tuhan, memfitnah gereja, serta menipu lainnya agar menyangkal dan menyimpang dari Tuhan. Menurutku Marjorie berbahaya dan culas. Seperti rubah licik yang menipu orang agar menyimpang dan menyangkal Tuhan. Dia berbahaya bagi saudara-saudari lain. Benar. Lalu aku menemukan kutipan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, mereka di antara saudara-saudari yang selalu menyebarkan kenegatifan mereka adalah kaki tangan iblis dan mereka mengacaukan gereja. Orang-orang seperti ini suatu hari kelak harus diusir dan disingkirkan. Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, jika orang tidak memiliki hati yang menghormati Tuhan, jika mereka tidak memiliki hati yang taat kepada Tuhan, mereka bukan saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun baginya, tetapi justru sebaliknya, mereka akan menjadi orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan dan yang menentang Dia. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menaati ataupun menghormatinya, dan malah menentang Dia, adalah hal paling memalukan sebagai orang percaya. Apabila orang-orang percaya hanya asal-asalan dan tidak menjaga perkataan dan tingkah laku mereka, sama seperti orang tidak percaya, maka mereka bahkan lebih jahat daripada orang tidak percaya. Mereka tipikal setan.
mereka yang menyebarkan omongan beracun dan jahat di dalam gereja, mereka yang menyebarkan rumor, menimbulkan ketidakharmonisan, dan membentuk kelompok-kelompok eksklusif di antara saudara-saudari. Mereka haruslah diusir dari gereja. Namun, karena saat ini adalah masa pekerjaan Tuhan yang berbeda, orang-orang ini dibatasi karena mereka sudah pasti akan disingkirkan. Semua orang yang telah dirusak oleh iblis memiliki watak yang rusak. Beberapa orang semata-mata memiliki watak yang rusak, sementara beberapa orang lainnya berbeda. Mereka bukan saja memiliki watak iblis yang rusak, tetapi natur mereka juga luar biasa jahat. Bukan saja perkataan dan perbuatan mereka menyingkapkan watak iblis dan rusak mereka, lebih dari itu, orang-orang ini adalah iblis si setan yang asli. Perilaku mereka mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan, menghalangi jalan masuk saudara-saudari ke dalam kehidupan, dan menghancurkan kehidupan bergereja yang normal. Cepat atau lambat, serigala-serigala berbulu domba ini harus disingkirkan. Sikap yang tak kenal ampun, sikap penolakan, harus diterapkan atas para kaki tangan iblis ini. Hanya inilah artinya berdiri di pihak Tuhan, dan mereka yang gagal melakukannya sedang berkubang dalam lumpur bersama iblis. Orang-orang yang dengan tulus percaya kepada Tuhan selalu memiliki Dia di dalam hati mereka, dan mereka selalu memelihara hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan harus melakukan segala sesuatu dengan hati-hati dan bijaksana, dan semua yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan tuntutan Tuhan dan mampu memuaskan hatinya. Mereka tidak boleh keras kepala, melakukan apapun yang mereka sukai. Itu tidak sesuai dengan tata tertib orang kudus. Orang tidak boleh mengamuk, mengibarkan panji Tuhan sembari menyombongkan diri dan menipu di mana-mana. Ini adalah jenis perilaku yang paling memberontak. Keluarga mempunyai aturan mereka sendiri, dan negara memiliki hukum mereka sendiri. Bukankah terlebih lagi di rumah Tuhan? Bukankah rumah Tuhan memiliki standar yang jauh lebih ketat? Bukankah rumah Tuhan terlebih lagi memiliki ketetapan administratif? Orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi ketetapan administratif Tuhan tidak dapat diubah seenaknya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran manusia. Dia adalah Tuhan yang menghukum mati manusia. Sungguhkah manusia belum mengetahui hal ini? Amin. Lewat firman-Nya aku sadar, orang yang menyebar pemahaman, menabur kenegatifan, mengganggu gereja itu antek iblis. Mereka tak suka kebenaran, tak takut akan Tuhan di hati mereka. Orang yang membentuk kelompok, memicu perpecahan, menyebar pemahaman dan rumor yang menyangkal dan menghujat Tuhan, itu iblis. Harus disingkirkan dan dihukum Tuhan. Iya. Mereka yang menyimpang akibat rumor, memihak penjahat dan antikristus, akan dibuang juga kecuali menolaknya. Benar. Benar. Marjorie tak baca firman Tuhan atau cari kebenaran untuk luruskan pemahamannya atau bertanya ke saudara-saudari lain. Dia justru menyangkal Tuhan dan bahkan menyebar pemahaman serta menghakimi, menghujat Tuhan. Dia juga menghasut lainnya, menipu mereka agar memihaknya dan memicu bias terhadap pengawas yang mengganggu pekerjaan gereja. Marjorie sungguh jahat. Esensi dirinya itu pembenci kebenaran, antikristus pembenci Tuhan. Benar. Iya, benar. Jika bukan karena pencerahan dan panduan firman, aku pasti ikut memihaknya dan menjadikan Tuhan sebagai musuh.
aku juga sadar tujuan membaca firman bersekutu tentang mengenali antikristus adalah membantu semua memahami kebenaran dan perbedaan agar tak diganggu dan ditipu antikristus. Mendepak antikristus dari gereja itu demi melindungi umat pilihan Tuhan. Iya. Meski pemimpin, aku tak bisa mengenali antikristus dan mempercayai kebohongannya. Aku bahkan mendukung dan membelanya. Aku telah menjadi kaki tangan iblis. Aku bersimpati, melindungi dan menunjukkan kasih pada seorang antikristus. Ini tindakan kejam terhadap umat pilihan Tuhan. Iya. Membiarkan antikristus ada di gereja dapat mengundang bencana. Mereka bisa memicu malapetaka di antara umat pilihan Tuhan. Benar. Aku menyadari kebodohanku dan sangat membenci diriku. Jadi aku berdoa, bertobat meminta pengampunan Tuhan. Lalu aku melihat kutipan firman Tuhan. Manusia menilai manusia lain berdasarkan perilaku. Orang yang perilakunya baik itu orang benar. Orang yang perilakunya keji itu orang jahat. Standar Tuhan untuk menghakimi manusia adalah apakah esensi mereka tunduk kepadanya. Orang yang tunduk itu orang benar. Orang yang tak tunduk adalah musuh dan jahat. Entah perilakunya baik atau buruk, entah ucapannya benar atau salah. Saat Tuhan menjadi manusia, datang bekerja di antara manusia, semua orang melihat Dia dan mendengar firman-Nya, dan semua melihat perbuatan Tuhan dalam rupa manusia. Saat itu, semua gagasan manusia menjadi bui. Mereka yang telah melihat Tuhan muncul dalam rupa manusia, tak akan dihukum jika mau menaatinya, sedangkan mereka yang sengaja menentang akan dianggap sebagai lawannya. Mereka itu antikristus, musuh-musuh yang sengaja menentang Tuhan. Orang yang menyimpan gagasan tentang Tuhan tapi siap dan mau menaatinya tak akan dihukum. Tuhan menghukum manusia berdasarkan niat dan perbuatannya, tidak pernah berdasarkan pemikiran dan gagasannya. Jika manusia dihukum karena pemikiran dan gagasannya, tak seorang pun akan dapat luput dari tangan Tuhan yang penuh murka. Mereka yang sengaja menentang Tuhan yang berinkarnasi akan dihukum karena ketidaktaatan mereka. Adapun mereka yang sengaja menentang Tuhan berasal dari fakta bahwa mereka menyimpan gagasan tentang Tuhan yang membuat mereka mengganggu pekerjaan Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang dan merusak pekerjaan Tuhan. Mereka tak hanya punya gagasan tentang Tuhan, tapi juga ikut kegiatan yang mengganggu pekerjaannya. Karena alasan inilah mereka akan dihukum. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah jelas. Tuhan menghakimi manusia berdasarkan esensi dan sikap terhadap kebenaran. Iya, Beberapa mungkin punya pemahaman tentang pekerjaan Tuhan, tapi jika bisa mencari kebenaran mengesampingkan pemahaman, Tuhan tak akan hukum mereka. Mereka yang berpendapat tentang Tuhan yang berinkarnasi tak terima kebenaran, bahkan mempertanyakan menyangkal Tuhan. Itu musuh Tuhan dan antikristus. Sebaik apapun perilaku luarnya, Tuhan menghukum dan menyingkirkan mereka. benar. Usai membaca firman Tuhan, aku juga sadar. Dulu aku hanya mempertimbangkan perilaku luar. Kukira Marjorie setia pada Tuhan dan pencari kebenaran karena bersemangat, rela berkorban, mengorbankan diri, dan pemimpin gereja. Tapi aku tak mengenali esensi atau sikapnya terhadap Tuhan dan kebenaran. Marjorie punya pemahamannya tentang pekerjaan Tuhan. Dia tak menerima persekutuan saudara-saudari. Dia menyebar pemahaman dan menyangkal inkarnasi Tuhan. Esensinya pembenci Tuhan dan kebenaran. Seorang antikristus. Itu Iya. benar. Aku tersesat dan tertipu oleh penampilan luarnya dan memihak antikristus. Aku tak bisa membedakan. Saat itu aku baru sadar
Kita harus menilai segalanya berdasar firman Tuhan dan prinsip kebenaran, bukan berdasarkan perilaku luar. Itu benar. Iya. Kita mudah tertipu jika hanya menimbang pengorbanan seseorang. Cara akurat untuk membedakan orang hanya dengan firman Tuhan. Benar. Iya. Kita harus utamakan sikap seseorang terhadap Kristus dan kebenaran. Ini aspek utama dalam prinsip penilaian. Tepat sekali. Lalu, aku melihat kutipan firman Tuhan lainnya. Tuhan sedang sucikan gereja, membersihkannya dari pengganggu, antikristus, roh jahat, orang tak percaya, mereka yang tak sungguh percaya kepadanya dan yang tak mampu melakukan pelayanan. Ini disebut membersihkan ladang, ini disebut menampi. Kau dapat melihat Tuhan melakukan semua pada waktunya, tak bekerja sembarangan. Pekerjaan pengelolaannya mengikuti rencana yang telah dibuatnya. Dia melakukan semua langkah demi langkah, tidak sembarangan. Lalu apa saja langkah-langkah itu? Setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri manusia harus berdampak. Dan ketika dia melihatnya telah berdampak, dia melakukan langkah pekerjaan berikutnya. Tuhan sendiri mengetahui bagaimana pekerjaannya bisa berdampak, apa yang harus dia katakan dan lakukan. Dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan manusia. Pekerjaan apapun yang akan efektif dalam diri manusia, Tuhan akan melakukannya. Apapun yang tak efektif, Tuhan pasti takkan melakukannya. Contohnya, saat pelajaran tentang hal negatif dibutuhkan agar umat pilihan Tuhan mengembangkan kemampuan untuk mengenalinya, maka Kristus palsu, antikristus, roh jahat, orang jahat, dan pengganggu akan muncul di gereja. Jadi orang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengenali orang-orang itu. Jika umat pilihan Tuhan mampu mengenali orang seperti itu, maka orang-orang itu telah melakukan pelayanan dan keberadaan mereka tak lagi berharga. Saat itu, umat pilihan Tuhan akan bangkit, menyingkap dan melaporkan mereka, dan gereja akan segera mengeluarkan mereka. Semua pekerjaan Tuhan ada langkahnya. Semua langkah itu diatur Tuhan berdasarkan kebutuhan manusia dalam hidup dan tingkat pertumbuhannya. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku sadar, meski banyak orang melaksanakan tugas di gereja, tak semuanya merupakan umat pilihan Tuhan dan dombanya. Ada serigala yang bersembunyi. Tuhan izinkan antikristus dan orang tak percaya masuk gereja untuk membantu kita menilai, belajar, dan dapat membedakan yang baik dan jahat. Benar. Meski melaksanakan tugas di gereja, Marjorie tak sungguh percaya Tuhan. Dia ke gereja untuk menganalisis pekerjaan Tuhan, bukan mencari dan memahami kebenaran. Dia itu serigala berbulu domba, penjahat yang disingkirkan Tuhan. Tuhan sedang menyucikan gereja, menyingkapkan orang-orang. Tak ada antikristus atau orang tak percaya bisa tetap sembunyi di gereja, karena semua akan disingkap lewat pekerjaan Tuhan. Hanya mereka yang sungguh percaya Tuhan, cinta kebenaran dan mencari kebenaran yang akan tinggal, dan hanya mereka yang akan disucikan dan diselamatkan Tuhan. Benar. Lewat pengalaman ini, aku pahami pembedaan dan pelajari beberapa hal. Pertama, aku tak bisa hanya melihat perilaku orang, penderitaan dan pengorbanannya, karena banyak yang bisa melakukannya, terutama penipu agama. Kedua, tak boleh mengagumi manusia biasa, karena Tuhan benci pemujaan terhadap manusia. Orang hanya boleh kagum dan memuja Tuhan. Amin. Benar. Ketiga, sebagai pemimpin gereja, harus kupikirkan jalan masuk kehidupan saudara-saudariku dan mengutamakan hal yang menguntungkan mereka. Keempat, saat ada masalah, aku harus takut Tuhan, belajar mencari dan menunggu. Aku tak boleh gegabah menghakimi hanya berdasarkan pemahamanku. Itu bisa menyinggung watak Tuhan. Iya. Kelima, aku harus banyak baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dengan firman Tuhan, kita bisa melihat rencana jahat iblis dan memihak kebenaran. Benar. Aku juga menyadari betapa berharganya kebenaran. Dengan memahami kebenaran, kita bisa paham segala hal dan mengenali penjahat antikristus orang tak percaya. Benar.
Aku akan lebih banyak membaca firman Tuhan, mendasari tindakan dan penilaianku tentang segalanya pada firman Tuhan dengan prinsip kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.